Xiaora, aku akan menunjukkan trik sulap padamu. Membalik langit dan bumi penuh. Kakak, kamu hebat. Apa yang kalian berdua lakukan? Kau menyemprotkannya ke seluruh baju kakakku. Bicara, apa yang harus kulakukan? Apa yang ingin kamu lakukan tentang ini? Itu Huang Qiuxiang dari Di Waitan. Dia telah merenggut cukup banyak nyawa selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Mereka punya ahli-ahli terbaik di bawah mereka. Dia sendiri bahkan seorang seniman bela diri alam kuning. Anak ini pasti mati. Harmoni membawa kekayaan. Jangan pedulikan anak ini. Pergi sana. Aku benci orang sepertimu yang tidak punya keahlian dan tidak berguna membela orang lain. Bicara, apa yang harus dilakukan tentang ini? Apa yang ingin kamu lakukan tentang ini? Kalau begitu aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, bayar baju kakakku. 88.000 totalnya. Kedua, suruh gadis ini menemani kakakku semalam. Kamu... Apa ini? Apa yang terjadi? Bagaimana Dao Zai bisa terlempar? Aura yang sangat kuat. Duduklah, jika kamu tidak ingin terluka. Anak itu sepertinya punya latar belakang. Jadi kau juga seorang seniman bela diri. Kau punya beberapa keahlian. Tapi menurutku, kau hanya seperti badut yang melakukan trik. Tapi aku hanya butuh satu tangan. Dan aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Besok pujian, akan ada 2 mayat lagi. Sampah. Ingat untuk memberi mereka kompensasi nanti. Kau mencari mati. Kekuatan tinju yang luar biasa. Huang Qiuxiang sebenarnya begitu dia muncul, menggunakan kekuatan penuhnya. Pemuda ini akan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Bagaimana mungkin? Pukulan kekuatan penuhku ternyata dengan mudah diterima olehnya. Kakak. Bagaimana kau bisa memukul kakak seperti ini? Ada apa? Mungkinkah dia seorang seniman bela diri tingkat Suan? Kakak, salah paham. Minta maaf pada adikku. Cepat minta maaf. Maaf Nona. Aku tidak setua itu. Nona muda, Huang Qiuxiang ini benar-benar pantas disebut seorang veteran yang telah mencari nafkah selama 20 tahun. Dia kehilangan semua harga dirinya. Jangan menindas orang lagi di masa depan. Ya. Ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Pemuda, kau telah menyebabkan masalah. Huang Qiuxiang tidak akan melepaskanmu. Kekuatan di belakangnya. Kau tidak bisa main-main dengannya. Aku akan memberitahumu apa artinya. Ada langit di atas langit. Ketua Ma. Ini Qiuxiang. Aku dipukuli di warung makan. Apa siapa yang begitu berani? Berani membuat masalah di wilayahku, tunggu saja. Ketua Ma. Orang yang memukuli kami ada di sana. Itu mereka. Gadis kecil. Jangan berpikir hanya karena kakakmu ada di sini. Kau bisa bertindak sembarangan. Hari ini dengan tetua Ma di sini, tidak ada yang bisa melindungimu. Pemuda. Aku, orang tua ini, seharusnya tidak menindas yang muda. Tapi kau melukai seseorang menggunakan metode jahat. Kau melanggar aturan. Jadi kau berlutut. Dan bersujud 3 kali kepada Qiuxiang. Dan masalah ini akan selesai. Siapa kamu? Bajingan, ini adalah tetua Ma, pelindung keluarga Leng. Seluruh di Wetan berada di bawah kendalinya. Kau bahkan tidak mengenalinya. Dan kau berani berkeliaran di kota Xinhu. Pemuda. Cambuk 5 sambaran petirku sangat kuat. Sekali digunakan konsekuensinya tak terbayangkan. Aku tidak ingin menggunakannya hari ini. Perhatikan baik-baik. Apa yang dia coba lakukan? Tetua Ma berhati baik dan murah hati. Dia ingin memecahkan batu bata untuk menaklukkan orang. Benar 5 batu bata dengan 1 tebasan. Lihat itu. Aku, orang tua ini, membelah 5 balok dengan tangan kosong. Membelah 4 batu bata saman. Apa kau mengerti perbedaan antara kau dan aku sekarang? Orang tua ini akan bergerak. Kau tidak bisa menanganinya. Seperti yang diharapkan dari tetua Ma. Sedang ada guntur. Nah, sekarang kau tahu betapa kuatnya tetua Ma kan? Apakah kamu sudah memasukkan pakaian di rumah? Aku pikir pakaiannya dibawa masuk. Sudah kamu masukkan atau belum? Anak ini benar-benar berani mengabaikan tetua Ma. Anak ini jelas-jelas menampar wajahmu. Anak muda, kau menolak tawaran, jadi kau akan menerima hukumannya. Kalau begitu jangan salahkan orang tua ini karena terlalu kasar. Ini adalah kuda-kuda awan dari 5 cambuk beruntun petir. Tetua Ma akhirnya akan bergerak. Lima cambuk beruntun petir, cambuk pertama. Siapa? Siapa yang begitu diam-diam menyerang orang tua ini? Siapa yang bergerak barusan? Mungkinkah pemuda itu? Sama sekali tidak mungkin. Dari jarak sejauh itu,
Pasti bukan dia. Lagi. Cambuk kedua. Pergeseran bunga pencangkokan kayu. Cambuk ketiga. Cambuk keempat. Cambuk kelima. Aku Kyushin. Kenapa kau memukulku? Apakah Tetua Ma sudah gila? Kenapa dia di luar kendali? Tetua Ma, bangunlah. Bangunlah. Nat, kau benar-benar menggunakan teknik jahat. 5 cambuk bersatu. Dia akan melancarkan jurus besar. Lari. Tetua Ma sudah gila. Lari. Tetua Ma. Tetua Ma. Tetua Ma. Tetua Ma. Kau baik-baik saja Tetua Ma. Aku ceroboh. Aku tidak menghindar. Anak muda tidak punya kebajikan bela diri. Tetua Ma, dia gagal. Pemuda ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Tetua Ma. Gambarlah lingkaran di tanah sebagai penjara. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Kakak, kau tidak bisa bertarung lagi. Jika kau terus bertarung, seseorang akan mati. Leluhur kecil, katakan sesuatu. Kakak, besok adalah ulang tahunku. Jangan biarkan orang-orang ini merusak suasana hatimu. Biarkan dia pergi. Dan bayar uang kompensasinya. Ganti rugi. Anak ini punya nyali. Sayang sekali dia menyinggung seseorang dari keluarga Len. Dia tidak akan hidup lama. Kalau tidak, dia bisa saja dimanfaatkan oleh keluarga Enku. Jangan kira saudaramu tahu sedikit kungfu amatiran. Berarti dia hebat. Menyinggung keluarga Lenku. Mati. Kakakku akan segera datang. Apakah kamu menunggu kakakmu? Mulai sekarang aku akan menjadi kakakmu. Tidak, tidak. Berhenti. Kakak. Xiaoran, aku terlambat. Orang ini sangat berani. Tuan Muda Leng adalah di Huqing Baru. Tuan muda dari keluarga nomor 1. Dia pendendam. Menyinggungnya akan berujung pada tragedi. Kamu bajingan itu yang mempermalukan Tetua Ma. Apa kamu tahu siapa aku? Di Huqing Baru ini tidak ada yang berani memprovokasi aku, Leng Entian. Dari mana kamu datang? Tuan Muda Len dipukuli. Kakak, kau baik-baik saja kakak. Apa aku membesarkan kalian hanya untuk makan gratis? Pukuli dia untukku. Transformasi Qian Kun, pertukaran. Tidak. Tongkatku, bagaimana bisa berubah menjadi sandal? Pergi, pukuli dia sampai mati. Serang dia. Tarian iblis kacau pergi. Bunuh kau. Ya Tuhan, siapa orang ini? Orang ini pasti seorang dewa. Ayo pergi. Berhenti. Jika kamu mengikutiku, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Tas dan perhiasan. Kamu bisa pilih apapun yang kamu suka. Bagaimana dengan dia? Dia hanya orang miskin, bahkan tidak punya mobil. Pertukaran primordial pertukaran. Sampah apa ini? Di mana mobilku? Jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk mencari uang demi menafkahi keluarga. Iste, kau tahu apa namanya? Mobil sport. Pedang datang. Xiaoran. Kakak, aku terbang. Baru saja terbang begitu saja. Ini yang kamu berikan padaku. Hadiah ulang tahun. Selamat ulang tahun. Datang. Kakak, kamu sudah datang. Izinkan aku memperkenalkan semuanya. Ini kakakku. Jeti ini kakaknya Xiaoran. Biasa saja, ku dengar dia juga berurusan dengan Huang Qiusheng dan Ma Bao, tetua dari kelompok keluarga Ma. Pasti membual. Tetua Ma adalah seniman bela diri alam mendalam. Dengan teknik cambuk petir 5 beruntunya, dia tidak pernah perlu menggunakan kelima cambuknya. Orang ini, dia bisa mengalahkan Tetua Ma. Lupakan saja, aku tetap akan memilih senior Xiatian. Nah, itu baru orang yang tangguh. Tuan ini, kamu salah tempat, bukan? Aku tidak salah tempat, aku datang mencarimu. Ikut denganku. Aku akan memberimu amplop merah besar. Aku akan melakukannya. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Kenapa kau belum pergi? Siapa kau? Aku memberitahumu lagi, cepat pergi. Senior Xiatian adalah pria yang baik. Dia telah memenangkan kejuaraan Taekwondo nasional, memiliki keterampilan nyata memberikan rasa aman. Saudara-saudara. Kakak-kakak. Anak ini menyuruhku pergi. Pukuli dia untukku. The film was translated and narrated by M Media.
Apa kau tidak tahu siapa aku? Siapa kau? Aku dari keluarga Len. Bukankah kau tadi bersikap sok jagoan? Patahkan kakinya untukku. Berhenti. Ada apa dengan mereka? Apa yang mereka lakukan? Menari. Hentikan Dabao. Kakak, aku tidak bisa mengendalikannya. Kakak. Suruh mereka berhenti. Mereka lelah menari. Mereka akan berhenti dengan sendirinya. Jadi kau yang dibalik ini. Ini bukan kenakalan. Ini adalah sihir abadi. Kakak Xiaoran tahu sihir abadi. Tidak, ini pasti semacam hipnosis. Banyak master hipnosis bisa mengendalikan perilaku orang yang dihipnosis sesuka hati dalam keadaan tertentu. Jangan berpikir bahwa menggunakan metode curang membuatmu menjadi master. Dia adalah pria yang baik. Kak, kamu hebat. Jangan berpikir aku tidak bisa mengalahkannya. Mengganggu seseorang dari keluarga Len. Segalanya tidak sesederhana itu. Siapa yang begitu sombong? Berani menyentuh seseorang dari keluarga Lenku. Siapa orang ini? Tuan Muda Den berasal dari utara kota Shenhu. Kelompok keuangan terbesar. Dikenal kejam dan bengis. Dua orang di belakangnya juga. Ahli top. Begitu mereka bergerak, darah pasti akan tertumpah. Kakakmu membuat kita dalam masalah besar. Tuan Muda Den. Ya, aku awalnya ingin menawarkan kecantikan ini padamu. Dia tidak hanya tidak setuju. Dia bahkan memukulku. Ini bukan hanya memukul pantatku. Ini memukul wajahmu. Sudah lama tidak melihat gadis selembut ini. Bawa dia pergi. Tuan Muda Den. Aku Xiao Tian dari grup show. Ini semua temanku. Tolong beri aku sedikit muka untuk grup show. Muka macam apa kau ini? Tuan Muda Den. Siapa yang memukulku? Minta maaf pada adikku. Minta maaf. Aku akan menghancurkanmu. Sama seperti menghancurkan semut. Sesederhana itu. Tuan Muda Den. Kau baik-baik saja. Kau gila. Bunuh dia, bunuh dia. Tuan Muda Den semut semacam ini. Serahkan saja dia pada jin yang rendah hati ini. Aku akan membunuhnya perlahan. Siapa orang ini sekarang? Namanya adalah Jin. Dia adalah master di tahap menengah Suanu. Karena metode kejamnya, dia pernah diusir dari asosiasi seni bela diri. Jin. Nama itu terlalu panjang. Tepatnya, karena namanya terlalu panjang. Orang-orang di dunia persilatan memanggilnya Wu Jin. Kalau begitu kakak Xiaoran pasti mati. Senior, kau tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Baiklah. Dengan keadaan seperti ini, aku harus bergerak. Tuan Muda Deng bahkan, jika kita benar-benar bertarung, aku Xiao Tian tidak takut padamu. Perisai lonceng emas milik jin yang rendah hati ini telah mencapai kesempurnaan. Kau menghantam batu dengan telur. Nang, tanganmu lumpuh. Senior, kau... Nan, kau selanjutnya. Cara-cara curangmu. Di depan seniman bela diri sejati. Tidak ada apa-apanya. Aku jin melihatmu masih muda. Aku akan membiarkanmu melakukan satu gerakan. Baiklah. Master Jin. Aku tidak menyangka, Lin Feng ternyata punya beberapa keterampilan. Lin Feng tidak sengaja memukul titik lemahnya. Aku jin ceroboh. Karena itu, aku jin akan membiarkanmu melihat yang hilang dari keluarga jinku. 18 lemparan naga hitam. Kakak, hati-hati. 18 lemparan naga hitam berevolusi dari 18 telapak penakluk naga. 18 gerakan, ganas, kuat, dan bengis. Kakakmu dalam masalah. Satu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sekuat apapun perisai lonceng emas,
Tidak bisa menahan siksaan semacam ini. Tidak. Aku tidak akan bertarung lagi. Bukankah itu 18 lemparan naga hitam? Masih ada 10 lemparan lagi. Anak muda, kau harus tahu kapan harus berhenti dengan segalanya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mempelajari sedikit keterampilan dangkal, kau bisa sombong. Kamu adalah... Anak muda, emosimu jangan terlalu panas. Mudah melukai diri sendiri. Biarkan orang tua ini menjadi penengah. Kau berlutut kepada Tuan Muda Deng dan meminta maaf. Dan tawarkan kecantikan ini. Agar masalah ini berlalu. Bagaimana? Bukankah seharusnya kamu yang berlutut? Karena itu, orang tua ini hanya bisa mending kan ME. Penerus generasi ke-9 tinju Taiji. Shan Jiufan. Silakan. Tolong. Sangat kuat. Begitu teknik gerakannya digunakan, itu membawa angin kuatnya sendiri. Master Zhang dan Jin Chengwu memang tidak berada di level yang sama. Jadi ini Taiji itu. Apakah kau juga dari aliran Taiji? Tidak, aku hanya berpikir itu cukup menyenangkan. Dan belajar sedikit. Bodoh sombong. Beraninya kau menghina orang tua ini. Master Zhang telah mencapai tahap awal pembentukan energi internal. Ini menunjukkan bahwa dia sudah menyentuh alam bumi, penyatuan Taiji. Semuanya hati-hati. Tuan Shan. Tidak berguna. Benar-benar tidak berguna. Apa aku menyuruhmu pergi? Minta maaf pada adikku. Minta maaf. Apa kau berani membiarkanku menelepon? Baiklah. Tunggu saja. Ayo pergi, Tuan Shan. Kakak, backingan Tuan Muda Deng adalah keluarga Leng. Mereka punya banyak ahli, aku takut. Jangan takut. Jika kita tidak membuat orang seperti ini menyerah sepenuhnya, dia tidak akan menyerah. Hei, Tuan Muda Leng, aku Deng Xianbing. Apa kamu tidak melihat waktu? Lihatlah waktu. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Seseorang merusak wilayah keluarga Leng, dan mereka bahkan memukuli anak buahku. Siapa yang begitu berani? Ayo pergi. Tepat di sana. Tuan Muda Leng, kenapa kau datang sendiri? Siapa yang ingin mati? Mereka berani memukul anggota keluarga Lengku. Jelas sekali kalianlah yang menindas orang. Gadis ini, aku awalnya ingin menawarkannya padamu. Bagaimana ini memukul pantatku? Ini jelas menampar wajahmu. Bicara. Apakah kamu akan mematahkan lengan atau mematahkan kaki? Tidak bicara lagi. Bukankah kau sangat sombong tadi? Kenapa kau tidak sombong lagi? Bajingan. Kam, ini alasannya. Diam. Kakak Lin, Kakak Fan. Kakak Lin Fan. Apa latar belakang Kakak Xiaoran? Pengaruhnya bahkan lebih besar dari Tuan Muda Leng. Kakak Lin Feng, aku tahu semuanya sudah sampai pada titik ini. Dan tidak ada yang kukatakan akan berguna. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Aku tahu, aku akan menebusnya. Kakak, Tuan Muda Leng. Aku baru saja menyuruhmu minta maaf. Kemarilah cepat. Kakak Fan, aku minta maaf. Kenapa begitu keras? Lebih lembutlah, kamu terlalu galak. Biarkan mereka pergi. Baiklah,
Karena adikku bilang untuk membiarkanmu pergi. Maka masalah ini selesai, kamu bisa pergi. Baiklah, baiklah. Kakak Feng sangat tampan. Kakak, begitu saja. Hubungi orang itu untukku. Katakan padanya aku ingin membunuhnya. Tapi Tuan Tua berkata, kau tidak diizinkan menghubunginya sendirian. Ayahku masih dalam kultivasi terpencil. Aku tidak bisa menunggu. Mengerti? Lin Fen, kamu bisa memukulku, tapi kamu tidak bisa menghinaku. Kamu telah menyentuh sisik terbalik Leng Entian. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Lebih buruk dari kematian. Lin Feng, lari. Langit dan bumi tanpa batas. Kakak Wenro, Lin Feng, apa kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Kau harus segera pergi. Itu adalah seorang master yang dikirim oleh keluarga Lang. Mereka sengaja memancingmu kemari. Apel, Tuanmu Dalang benar-benar mengirimku untuk menghadapi orang biasa. Aku bisa sendirian. Mengurus Regu Ninja Bayaran Elit. Di wilayah negara Kusia besar, tidakkah kamu tahu pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Bicaralah bahasa manusia. Kau Lin Fen. Pemuda ini, dia adalah Siwa dari negara Pulau Timur. Kekuatannya tak terduga. Hati-hati, kami adalah orang-orang dari aliansi seni bela diri. Kami awalnya ingin menghentikannya, tapi bahkan bersama-sama kami bukan tandingannya. Kau sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Dongdao Siwai. Aku masih dikenali. Sepertinya reputasiku cukup tinggi. Namun di negaramu Grecia juga punya nama Lyomo. Berhenti melawan. Kalau tidak, kau tahu apa yang akan terjadi padamu. Aku benar-benar ingin tahu. Apa yang akan terjadi padaku? Kecepatan seperti itu, teknik gerakannya sudah mendekati seorang master di alam itu. Ini adalah kekuatan ilahi ninja bayangan hantu. Jadi, saat kau melawan kami tadi, kau belum menggunakan kekuatan penuhmu. Terlalu berbahaya. Cepat pergi. Bagaimana ini mungkin? Lin Fen, kau memaksaku menggunakan jurus pamungkasku. Jurus super spesial, klon tersembunyi. Klon bayangan yang legendaris, benar-benar muncul di kerajaan Sia Agung kita. Lin Fen, kau tidak bisa membedakan yang mana adalah aku yang asli kan? Ninja-ninjamu dari negara Dongdao sudah merosot hingga sejauh ini. Bahkan teknik sederhana seperti cloning membutuhkan orang sungguhan untuk memerankannya. Apa? Untuk mencapai efek maksimal, kami bersaudara, sudah bersama sejak lahir, bahkan mengupil dengan jari yang sama. Barulah kami membuat tubuh kami berlatih agar persis sama. Bagaimana dia bisa melihatnya? Kalau begitu aku akan menunjukkan padamu. Apa itu cloning sejati? Eroha langit dan bumi dengarkan panggilanku. Avatar ilahi di luar tubuh wujudkan bentukmu. Apel, Apa aku salah lihat? Bagaimana dia melakukannya? bahkan Dewa Ninja tidak bisa menciptakan begitu banyak klon. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Kakak, tunggu aku. Kakak, Dia kabur. Patriark, Tuan Muda mengirim Lomo untuk melenyapkan Lin Fen. Tapi Lomo gagal. Jangan pedulikan dia lagi. Dia hanya seekor semut. Melenyapkan keluarga Aina lebih penting. Beritahu Tuan Kugo. Sudah waktunya tanah milik keluarga N itu dihantui. Istri, kau meninggal begitu tragis. Bagaimana kau bisa pergi begitu saja? Dia pasti kerasukan. Itu zombie. Itu zombie. Apa yang terjadi? Kakak. Ini sudah bulan ini, orang ketiga. Jika ini terus berlanjut, berapa ratus juta yang harus diganti rugi perusahaan? Kakak, beberapa hari terakhir ini, begitu malam tiba di lokasi konstruksi, terdengar suara tangisan anak-anak. Apakah tanah ini berhantu? Aku sudah menyuruhmu mencari ahli. Bagaimana kau membawa pulang orang udik seperti ini? 3 ahli yang kami temukan sebelumnya. 1 jadi gila, 1 jadi buta, dan 1 menghilang. Kurasa anak ini punya keahlian. Kita harus mencoba apa saja. Satu lagi datang untuk dibunuh. Sempurna. Sayangku juga lapar. Gali. Tianmin,
Aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Jika kali ini kau tidak berhasil, kalian berdua keluar. Gai. Hei, ada sesuatu. Lihat, Li. Kakak lihat, sudah kubilangkan. Orang ini punya sesuatu. Anak bodoh. Beraninya kau bertindak di wilayahku. Formasi 3 Jiwagin. Tak terkalahkan bahkan di era Khmer Sultan Dharma ini. Hari ini kau datang tapi tidak akan kembali. Tadi baik-baik saja. Kenapa angin tiba-tiba bertiup kencang? Apa yang terjadi? Pertanda kemalangan besar. Apakah kita menyentuh sesuatu yang tabu? Pinjamkan aku darahmu. Kemari, kemari, kemari. Apa itu cukup? Satu tetes sudah cukup. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana itu mungkin? Orang biasa. Bagaimana dia bisa melihat melalui metodeku? Dia pasti memiliki bantuan spiritual dari sebuah sek. Masalah ini belum selesai. Adik, kamu punya keahlian. Dia berbeda dari beberapa master sebelumnya. Dia punya kemampuan sungguhan. Itu bukan hantu. Seseorang sedang bermain trik. Seseorang mengubah tata letak tempat ini, menyebabkan energi yin dalam radius 100 li berkumpul di sini, membentuk formasi ilusi roh 3 yin. Ini adalah formasi jahat yang sudah lama hilang. Siapa sebenarnya yang kamu sakiti? Saat itu keluarga Leng juga mengincar sebidang tanah ini di Jalan Yong'an. Tapi pada akhirnya keluarga Enku memperolehnya. Mungkin keluarga Leng menyimpan dendam. Benar, perusahaan mengalami banyak kejadian aneh akhir-akhir ini. Bahkan putriku terkena dampaknya. Menggigit siapa putriku menikah dengan Tuan Muda Kai juga merupakan berkah bagi keluarga Enku. Dengan cara ini, dua keluarga besar kita akan menjadi satu keluarga. Juenshem, tujuan keinginanmu untuk aliansi pernikahan. Aku sangat jelas tentang itu. Tidak lebih dari ingin menggunakan kekuatan keluarga Kai kita untuk mencari perlindungan. Kau telah memprovokasi keluarga Leng kali ini. Mereka tidak bisa dianggap remeh. Tapi aku melihat bahwa keluarga Enmu memiliki cukup ketulusan. Selama Enrat melayaniku dengan baik, keluarga Kaiku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Ya. Status Tuan Muda Kai mulia dan kekuatannya luar biasa. Menikahi putriku juga merupakan pasangan yang sempurna. Di masa depan, kebenaran sederhana seperti itu tidak perlu dikatakan lagi. Anrang, Guru Lin. Mengapa kau di sini? Pertama kali melihat orang aslinya. Lebih tampan daripada di film. Kamu harus menginap malam ini. Tuan Muda Kai, lagi pula kamu belum menikah. Bukankah melakukan ini terlalu gegabah? Cepat atau lambat dia akan jadi milikku. Melakukan malam pernikahan lebih awal sama saja. Kamu. Aku tidak akan menikahi bajingan ini. Aku datang hari ini justru untuk membatalkan pertunangan. Kurang ajar. Apa kamu tahu harga dari menyinggung kami? Di wilayah keluarga Kai kami. Sudahkah kamu memikirkannya? Enran cepat minta maaf kepada keluarga Kai. Tuan-tuan, aku tahu kau punya kesulitan. Tapi bagaimanapun juga, kau tidak bisa mengorbankan kebahagiaan putrimu. Sudah beres, ayo pergi. Keluarga Aiku, apakah ini tempat yang bisa kamu datangi begitu saja? Dan pergi kapan pun kamu mau? Aku Lin Feng selalu datang sesukaku. Dan pergi sesukaku. Nak, kamu sangat sombong, sampai aku ingin tertawa. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Merangkaklah lewat sini. Panggil aku ayah 10 kali. Dan tinggalkan Enran di sini. Aku bisa membiarkan masalah ini berlalu. Kalau tidak, nyawa kecilmu akan tamat. Tuan Muda Kai, pemuda ini adalah dermawan keluarga Enku. Tolong demi aku. Aku minta maaf padamu atas namanya. Ayah. Dia benar-benar mengira dirinya hebat, bukan? Benar. Kamu hanyalah seekor anjing keluarga Kai kami. Hak apa yang dimiliki seekor anjing untuk meminta pertimbanganku? Anran, ayah tidak berguna. Aku minta maaf padamu. Ayah. Nar, jika kamu tidak memohon ampun sekarang, ini akan menjadi takdirmu. Aku akan mengajarimu berpura-pura. Nah, tangani sendiri. Aku percaya padamu.
Menangani orang seperti ini lebih dari cukup. Beraninya kamu. Kekuatanku telah meningkat baru-baru ini. Tepat sekali untuk berlatih padamu. Sekarang aku akan membiarkanmu merasakan keluarga Kai kami. Kekuatan 13 kun kekacauan purba. Anakku sudah mempelajari manual rahasia keluarga Kai. 13 kun kekacauan purba. Kemampuannya telah mencapai tahap awal alam bumi. Apakah ini putaran iblis? Alam seperti itu. Aku tidak akan pernah bisa mencapainya seumur hidupku. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari keluarga Kai. Seorang jenius yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Teknik apa ini? Sangat aneh. Ketika keluarga Kai mengamati gunung dan mendengarkan laut, mereka mendapat inspirasi dari Kon dan menciptakan 13 set teknik tinju. 13 kun kekacauan purba. Senior Lin, ada masalah. Aku ingin memberitahumu. Di dunia ini, The film was siapa yang tinjunya translated lebih keras? and Hanya narrated mereka by yang bisa M bicara. Media. Pukulanmu terlalu memikat, tidak cocok untuk anak-anak. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kurang ajar. Sudah berakhir, ayah. Kali ini masalahnya Jeti serius. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Merangkaklah lewat sini, dan panggil aku ayah 10 kali, dan aku akan melepaskannya. Kamu, pemuda. Kamu harus tahu kapan harus berhenti. Baiklah, 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 baiklah. Ayah, ayah, ayah. Kamu anak tidak berbakti yang tidak punya tulang punggung. Pemuda, apakah kamu tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu dan alam di atas alam? Aku sepertinya pernah mendengar frasa ini di suatu tempat sebelumnya. Kamu akan mati tapi masih bicara besar. Dermawan Kai-kun adalah master alam surga. Kamu bukan tandingannya. Cepat bawa Enrang dan pergi. Aku bisa menahannya selama 5 detik. Ayah, Sejak 10 tahun yang lalu. Dia sendirian membantai 5 sek dan 12 faksi. Dan tidak pernah bergerak sejak itu. Tapi hari ini, Kai-kun akan memulai pembantaian lagi. apa yang harus kita lakukan? Seperti yang diharapkan dari pemimpin aliansi seni bela diri. Tekniknya belum dilepaskan, tapi niat membunuhnya sudah tiba. Konfrontasi tingkat ini, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk campur tangan. Senior Lin dalam masalah. Kakak Lin Feng. Kakak Lin Feng. Sangat cepat. Aku bahkan tidak bisa melihat gerakan air dengan jelas. Basis kultivasinya beberapa tahun terakhir ini hanya meningkat tidak menurun. Anak itu bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Dia pasti sudah mati sepenuhnya. Seharusnya aku tidak membiarkanmu datang ke sini. Aku yang mencelakakanmu. Pijatan yang nyaman sekali. Anak ini di bawah serangan kekuatan penuhku. Tetap tidak bergerak. Ini menunjukkan fondasinya yang mendalam. Jika aku memberinya bantuan, dan kemudian membawanya di bawah sayapku, itu juga akan menjadi pilihan yang baik. Pemuda, fondasimu bagus. Kamu telah menembus ke alam surga di usia semuda ini. Aku baru saja menggunakan 50% kekuatanku. Aku hanya ingin menguji keberanianmu. Tidak buruk. Kamu bisa menjadi muridku. Terima kasih, Kakak Kai, atas kemurahan hatimu. Aku sudah punya guru. Lagi pula, kau tidak bisa mengajariku apa-apa. Apa yang kamu katakan? Kau jelas-jelas baru saja menggunakan seluruh kekuatanmu. Kau sangat peduli pada harga diri, tapi tidak punya rasa malu. Pemuda, prinsip bahwa yang kaku mudah patah. Karena kau tidak mengerti, maka orang tua ini tidak perlu menunjukkan belas kasihan padamu juga. Kuharap kau tidak akan menyesalinya.
Ini sebenarnya senjata dewa tingkat tinggi. Ayah, benda apa itu? Ini adalah busur matahari berikutnya milik keluarga Kai. Ini adalah hadiah dari Sekti Gunung. Untuk keluarga Kai, busur ini tidak membutuhkan anak panah. Kau hanya perlu menarik busurnya dan mengumpulkan energi internal untuk menembak. Kekuatannya tak terbatas. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Karena kau tidak bisa dimanfaatkan oleh keluarga Kaiku, aku juga tidak bisa membiarkanmu menjadi musuh keluarga Kai. Niat membunuh yang begitu kuat. Tuan Lin, kau harus berhati-hati. Tidak mungkin. Kekuatan pedang ini tergantung pada kekuatan penggunanya. Busur ini di tanganmu. Benar-benar sia-sia. Busur, kemarilah. Ini benar-benar yang bagus. Ayah. Jika kau menyukainya, akan kuberikan padamu. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Tuan Lin, kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Kakak Lin Feng luar biasa. Kami berutang banyak padamu kali ini. Persekutuan pernikahan dengan keluarga Kai hancur, tapi aku tetap ingin berterima kasih padamu. Jika demi apa yang disebut gambaran besar, kau bahkan harus mengorbankan putrimu, maka kemenangan seperti itu sama sekali tidak ada artinya. Baguslah, kalau kau mengerti. Tuan Le, kau mau kemana? Pulang makan. Baiklah. Senior, kali ini aku datang untuk meminta bantuanmu. Mengapa aku harus membantumu? Aku bisa memberimu uang dan wanita. Apa yang kau sebutkan itu bagus. Tapi aku bisa mendapatkannya sendiri. Tapi senior, Lin Feng itu terlalu sombong. Dia sudah melukai beberapa orang dari keluarga Lengku secara berurutan. Apakah kau baru saja membicarakan Lin Feng? Ya, The film was translated and narrated by M Media. Kau tidak perlu memohon padaku untuk berurusan dengan Lin Feng. Skor sebelumnya belum diselesaikan. Kakak Enran, minumlah air. Gelombang serangan ini bagus. Siapa itu? Pengiriman. Gadis kecil, ini kejutan untukmu. Xiaoran. Racun yang menimpa adikmu. Tidak ada penawarnya. Aku hanya ingin tahu secara pribadi menyaksikan orang-orang di sekitarmu mati satu persatu. Racun ini menyebar dengan sangat cepat. Aku akan menstabilkan meridiannya dulu. Kita bertemu lagi. Kau bicara dengan siapa? kau lagi. Terakhir kali kami sudah menunjukkan kelonggaran dan bahkan dihukum oleh direktur. Dia adalah adikku. Kau tidak bisa membawanya pergi. Hanya seorang kultivator. Bukankah itu sedikit terlalu sombong? Hari ini aku akan memberimu tahu apa itu aturan. Dengan welas asih naga langit yang agung, semua kata-kata najis akan dilarang segar. Kau benar-benar menggunakan seni balas asih agun pada kami. Lin Feng, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Haruskah kau seperti ini? Aku Lin Feng, baik kepada teman-temanku dalam segala hal, tapi terhadap musuh. Apapun yang paling mereka takuti, itulah yang akan kulakukan. Ayo pergi. Baiklah. Kita tidak bisa mengalahkannya, bahkan jika direktur sendiri datang. Dia tidak akan sebanding. Anggap saja kita siap. Ayo pergi. Aku sudah memasang penghalang di sini. Kau akan sangat aman di sini. Aku akan segera kembali. Kakak Lin Feng. Nah, apakah kau masih ingat siapa aku? Baru-baru ini seseorang menyebarkan rumor. Mengatakan kemampuan orang tua ini lebih rendah dan dipermalukan oleh seorang junior. Hari ini aku membawanya ke sini untuk menghadapinya secara langsung. Kalian berdua memiliki reputasi yang cukup baik di bidang ini. Tolong demi orang tua ini. Jadilah saksi. Tetuaku, kau terlalu baik. Dia itu yang masih hijau. Bocah bau. Dalam rumor. Yang menghancurkan formasi ilusi roh 3 nadamu.
Aku lihat rumor-rumor ini. Semuanya disebarkan olehnya. Anak muda hanya untuk menjadi terkenal. Akan mengatakan apa saja. Tetuaku, cepatlah. Bibi Wang di sebelah masih menungguku untuk pergi menari square dance. Kau seharusnya tidak menyentuh keluargaku. Bocah sombong. Kau menghadapi kematian dan bahkan tidak menyadarinya. Meskipun kau mengalahkan Seng Yijian, lihatlah sekelilingmu. Orang tua ini telah menyiapkan untukmu hadiah macam apa. Orang tua ini tinggal di Sektan selama 10 tahun. Tidak hanya aku belajar senjata tersembunyi Sektan yang tak tertandingi di bawah langit, tapi aku juga membuat peningkatan teknis. Tang Xin, pemimpin Sektan, dikalahkan olehku. Sejujurnya, nama kedua orang tua ini adalah Raja Senjata Tersembunyi Bishu. Raja senjata tersembunyi. Lancang. Kekuatan tetuaku adalah sesuatu yang telah disaksikan semua orang. Bagaimana bisa seorang junior sepertimu begitu lancang di sini? Nah, kau masih terlalu muda. Sekarang setelah kau mencapai titik ini, itu adalah pilihanmu sendiri. Di kehidupan selanjutnya, jangan memprovokasi orang yang tidak seharusnya. Cepat-cepat. Kami masih terburu-buru. Lagu pembubar jiwa. Di mana di mata air kuning ada jiwa yang kesepian. Apa yang baru saja terjadi? Dia sepertinya telah menangkap semut senjata tersembunyi itu. Bagaimana itu mungkin dalam waktu sesingkat itu? Mata tuaku pasti sudah tidak berfungsi dengan baik. Jarum bunga pil dalam badai. Anak panah kecil Sektetan. Itu hanya menggabungkan beberapa jenis senjata tersembunyi. Bersama-sama, itu saja. Membuat geram. Bocato, kau benar-benar membuatku kehilangan muka lagi di depan kedua orang tua bangka ini. Awalnya, aku ingin membiarkanmu mati dengan lebih bermartabat. Sekarang aku tidak bisa melepaskanmu. Seperti yang diduga, persis seperti yang diprediksi orang tua ini. Kau bocah punya sedikit kemampuan. Orang tua ini takut dituduh menindas yang mudah. Aku tidak ingin menggunakan keahlian unikku. Tapi sekarang aku tidak punya pilihan selain bertindak. Apakah dia akhirnya akan menggunakan jurus itu? Teknik boneka benang merah. Seni rahasia kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Aku belum melihat jurus ini selama bertahun-tahun. Dulu, orang tuaku hanya mengendalikan satu boneka dan memusnahkan seluruh 5 sekte besar. Sekarang, dia benar-benar bisa mengendalikan 3. Jadi hari itu kau. Nan, kau benar-benar menggemaskan. Kau akan mati dan kau bahkan tidak menyadarinya. Aku sudah menyiapkan formasi pembunuh di sini. Kekuatan tanah yang tercemar dalam puluhan li. Semuanya untuk digunakan orang tua ini. Kau pasti akan mati hari ini. Aneh. Ada jejak aura pembentukan fondasi, tapi itu tidak memancar darinya. Benang merah mengunci roh tanah tercemar kehidupan abadi. Gemetarlah. Aku suka sekali melihat semut sebelum mereka mati. Ekspresi menyakitkan mereka saat mereka berjuang. Suara iblis yang begitu mendominasi. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk jiwaku. Oh tidak, aku tidak tahan. Tidak, jika ini terus berlanjut kita semua akan mati. Terlalu kuat, bahkan seniman bela diri alam surga akan sulit untuk bertahan hidup. Teknik kikuk ini lagi. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Sistem suara, datanglah. Sistem suara, datanglah. Hai ini. Kenapa ada sistem suara, dari mana asalnya? Sebelum dia mati, dia akan menari sendiri. Orang tuaku, cepat hentikan orang tuaku. Aku tidak bisa bertahan. Tarian musik kelahiran kembali. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku tidak mendengarku? Aku benar-benar ingin menari bersama mereka. Aku ingat masa kecilku. Mimpiku adalah menjadi seorang penari seperti Michael.
Darahku sepertinya mendidih. Masa mudaku sepertinya membara. Aku tidak tahan. Aku ingin pergi menari bersama mereka. Hentikan cepat, hentikan. Apa yang kau lakukan? Hentikan cepat, hentikan. Usaha bertahun-tahun orang tua ini justru dihancurkan oleh bocah ini dengan sebuah lagu dansa. Tidak mungkin. Kepalaku sakit sekali. Orang tuaku ada apa? Ada apa denganmu? Kau baik-baik saja. Bagaimana kau begitu kuat? Apakah kau menggunakan curang? Ketika kamu mengolah teknik jahat, kamu juga akan menderita serangan balik darinya. Berhenti sekarang. Kau pikir hanya kau dan bisa menggunakan curang? Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeret seseorang bersamaku. Pergeseran besar langit dan bumi. Tidak bagus. Formasi sihir layu itu mulai menjadi bumerang. Formasi sihir itu runtuh total. Orang tua layu itu berubah menjadi abu dan lenyap. Memang benar generasi baru melampaui yang lama. Kami tidak bermain lagi. Mari kita cepat kembali dan melakukan dansa persegi. Tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Inti dalam binatang iblis kuno. Tidak heran aku merasakan jejak aura pembentukan fondasi. Jadi begitu. Dia menggunakan inti dalam ini untuk mengaktifkan susunan sihir. Tepat sekali. Aku akan meminjamnya untuk membantuku menembus penghalang. Seperti yang diharapkan dari energi yang lahir di awal langit dan bumi, sambil menampak tubuh, itu juga bisa menyatu ke dalam jiwa baru di dalam tubuhku. Kultivasi dibagi menjadi kondensasi K, pembentukan fondasi, inti emas, jiwa baru lahir, pembentukan jiwa, transformasi roh, kesengsaraan, dan alam mahayana. Di atas jiwa baru lahir, kembangkan roh primordial, kesatuan jiwa, dan raga mengarah pada kesempurnaan. Selamat, kau telah memasuki tahap jiwa baru lahir menengah. Menerobos terlalu cepat juga bukan hal yang baik. Kamu harus melangkah dengan mantap. Jika tidak, selama kesengsaraan surgawi 39, itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang signifikan. Halo, aku Lang Entian. Apakah masalahnya sudah selesai? Halo, Senior Tulang Kering, kenapa kau tidak bicara? Halo, Angin telah bangkit. Keluarga Leng seharusnya menghilang dari sejarah. The film was translated and narrated by M Media. Perjamuan Tuan Tuaan. Bagaimana mereka bisa mengundang orang yang hanya numpang makan seperti itu? Itu terlalu tidak sopan. Wajahnya terlihat agak asing bagiku. Dia bukan pengemis yang menyelinap masukkan. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Tuan Tuaan. Selain keturunan langsung keluarga N, semua orang adalah perwakilan keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga N. Boleh saya bertanya, dari keluarga mana Anda berasal, saudara? Aku datang sendiri. Semua orang di sini adalah orang terhormat. Jadi jangan sembunyikan apapun. Tunjukkan undanganmu. Nah, aku bicara padamu. Lihatlah pakaian ini. Jelas-jelas dari toko pinggir jalan. Dia mungkin di sini untuk numpang makan kan? Betapa tidak tahu malu. Orang yang numpang makan seperti ini harus diusir.
Benar. Nanti ketika nona muda keluarga N keluar, jangan menakutinya. Lihat, bukankah itu putri keluarga N? Anran. Nona An, mengapa Anda keluar? Ada orang yang numpang makan di sini. Aku sedang menanganinya sekarang. Kakak Lin Feng, aku sudah lama mencarimu. Ayo, masuklah bersamaku. Apa? Aku tidak salah dengar, Kak. Dia ingin mengundang anak itu ke aula dalam. Bukankah aula dalam hanya untuk anggota keluarga N? Tempat mereka bisa masuk? Semua orang di dalam berasal dari keluargaan Anda. Mungkin tidak pantas bagi saya untuk pergi. Ayo temui anggota keluargaku yang lain. Ayo pergi. Tuan Lin telah tiba. Izinkan saya memperkenalkan semuanya secara resmi. Ini adalah dermawan besar keluargaan kami, Lin Feng. Kemarilah, duduk di sini di sampingku. Mengapa Tuan Tua N membiarkannya duduk di sebelahnya? Dia orang luar. Mengapa peringkat tempat duduknya lebih tinggi dari kita? Dialah yang menyembuhkan Enran. Meskipun begitu, dia seharusnya tidak melanggar aturan keluarga N. Apakah Tuan Tua bingung? Beberapa orang menghadiri perjamuan ulang tahun, dan bahkan tidak membawa hadiah. Mereka benar-benar terlalu menghargai keluarga N kami ya. Tuan Xiang, jangan tidak sopan. Tuan Lin, ya. Menurut sepupuku, kemampuan medismu sangat hebat. Kenapa kau tidak memeriksaku juga? Emas sejati tidak takut api. Mari kita lihat sendiri. Lupakan saja. Beberapa orang menyebut diri mereka dokter ajaib, tapi sebenarnya mereka hanya dukun palsu. Kau sudah keterlaluan. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan memeriksanya untukmu. Kamu punya cukup banyak masalah dengan tubuhmu. Apakah kamu merasakan nyeri dan kelemahan di pinggang dan lututmu? Kelemahan di tangan dan kakimu? Rambut rontok dan insomnia? Ini adalah tanda defisiensi Ki ginjal yang parah. Aku menduga. Mengenai kehidupan pernikahanmu. Itu tidak harmonis, bukan? Kau bicara omong kosong. Adapun, mengapa kamu mengalami defisiensi Ki ginjal? Itu karena ketika kamu masih muda, kamu tidak tahu bagaimana menahan diri. Sekarang kamu sudah tua, tapi kamu semakin parah. Setiap hari kamu secara paksa menguras tubuhmu dengan obat-obatan, menyebabkan tubuhmu mengonsumsi terlalu banyak, yang menyebabkan hasil ini. Kau belum menyentuhku selama 2 tahun. Kemana kau pergi untuk menghabiskannya? Istri. Dia bicara omong kosong. Jangan percaya padanya. Mau dengar kebenarannya? Mantra kebenaran. Dasar nenek tua. Sekarang kau hanya cocok menari tarian persegi. Dengan Pak Tua Wang di sebelah. Aku, Pen Chuan Xiong, adalah pria tampan dan berbakat. Apa salahnya punya sedikit kehidupan pribadi? Melihat wajahmu setiap hari. Bagaimana mungkin aku masih tertarik? Baiklah, Lin Chuan Xiong. Kau tunggu saja. Istri, dengarkan aku menjelaskan. Istri. Guru, tolong. Istri. Aku paling benci wanita yang memukul suaminya. Ada apa ini? Apa yang seharusnya datang, telah datang. Lengba. Hari ini adalah ulang tahun tuan tuaku. Apa yang kau lakukan? Hari ini adalah ulang tahun tuan tua En. Bagaimana mungkin aku, Lengba, bisa absen? Tentu saja aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Apakah dia ayah tuan muda Leng? Ayah, dia sudah keluar dari pengasingan. Lengba sudah lama mengasingkan diri. Dikatakan kekuatannya sudah di atas alam surga. Jika dia tidak ingin makan ikan begitu parah, dia mungkin akan tetap mengasingkan diri. Selama 10 tahun lagi. Jika dia selesai memakan ikan ini, kita semua akan mati di sini. Dia hampir selesai makan. Terimalah hadiah murah hati ini dariku. Sangat menakutkan. Hanya sentilan biasa memiliki kekuatan sebesar itu. Sepertinya keluarga N hari ini ditakdirkan menghadapi malapetaka. Ayah, Bukankah itu anak tadi? Bagaimana dia bisa langsung memblokirnya? Ini pasti karena kakak sulung dan kakak keduaku menyerap sebagian besar kekuatan. Kalau tidak, anak ini pasti sudah terluka parah sejak lama. Kau adalah Lin Feng. Apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Sungguh bodoh menonjol di saat seperti ini. Kau membuatku kehilangan muka sepenuhnya barusan. Sekarang mari kita lihat bagaimana kau mati.
Untuk benar-benar mengeluarkan energi internal, mengendalikannya sedemikian rupa, tidak lebih tidak kurang, bisa disebut keterampilan ilahi. Ini bukan lagi eksternalisasi energi internal sederhana dari aura khusus di tubuhnya. Dia sudah mencapai alam leluhur bela diri. Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Aura seorang seniman bela diri pun. Mungkinkah itu salah? Kau adalah orang yang mengalahkan 2 tangan bulan mulia. Tuan Lin, dia sudah menembus alam leluhur bela diri. Hati-hati. Lin Feng, kau pikir karena kau mengalahkan beberapa orang lemah, kau tak terkalahkan di bawah langit? Bodoh. Aku baru saja melangkah ke alam leluhur bela diri. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan apa kekuatan sejati seorang leluhur bela diri. The film was translated and narrated by M Media. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah dengan cepat. Aku masih harus pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan, untuk memasak untuk adikku. Berani mempermalukan leluhur bela diri di depan umum. Sungguh idiot. Tunggulah untuk menjadi abu. Kau membunuh putraku. Aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Dikatakan bahwa kepala keluarga generasi sebelumnya dari keluarga Lem juga menghabiskan 10 tahun berkultivasi. Seni naga gila gurun hebat, tidak disangka Lengba benar-benar menguasainya. Keterampilan yang begitu unik, menggunakannya melawan anak ini sungguh berlebihan. Tidak bagus. Apakah Tuan Li merasakan bahaya? Hari ini hari Sabtu. Supermarket ada diskon. Berakhir 1 jam lebih awal. Berubah menjadi abu. Tuan Lin, tingkat berapa ini? Diskon supermarket akan segera berakhir. Aku ada urusan dulu, jadi aku pergi. Tuan Lin, Tuan Lin. Aku sudah memberitahu para penegak hukum. Kalian semua harus mati. Penegak. Sebenarnya anak ini bisa menimbulkan badai sebesar itu. Ya, Menurutmu bagaimana kita harus menanganinya? aku sudah mengirim Long Yi. Dalam beberapa tahun terakhir, Long Yi hampir tidak memiliki lawan. Mengirimnya juga bagus. Ada satu hal lagi. Ada kekuatan dari negara Pulau Timur. Bercampur ke dalam negara Xia Agung. Muncul di kota Shanghai baru. Pertama, biarkan Long Yi berurusan dengan orang-orang negara Pulau Timur. Adapun Lin Feng ini, selesaikan dia sekalian. Ya, Bersihkan area. Bersihkan area. Kalian semua keluar. Keluar, keluar, keluar. Tidak dengar? Apa kau tulit atau bagaimana? Kenapa Tuan Muda dan ada di sini lagi? Ini sudah ke-8 kalinya bulan ini. kota Shanghai baru tidak damai. Menyinggungnya tidak akan berakhir baik. Cepat-cepat ayo pergi. Kupikir itu orang lain. Sangat sombong. Jadi dia seorang seniman bela diri. Tapi aku memberitahumu. Ada orang di atas orang, dan langit di atas langit. Bertemu denganku Tuan Muda Dem di kota Shanghai baru. Apa kau tahu akibatnya? Kakak, aturan lama. Patahkan dulu kakinya. Silakan. Apa-apaan ini? Kerajaan Xia Agung. Kakak, serang dia. Berhenti mengose. Beraninya kau kurang ajar di hadapan penegak hukum agung. Berlututlah di hadapanku. Hukum. Penegak hukum. Para penegak hukum Xia Agung. Nyah, Baiklah. kakak Long Yi, mengapa kau tidak bertindak tadi? Beberapa orang itu tidak pantas aku turun tangan. Apakah ada berita baru dari markas? Markas besar ingin kita pergi ke makam abadi dulu. Berurusan dengan orang-orang dari negara Pulau Timur. Dan kemudian pergi berurusan dengan masalah Lin Feng. Ayo pergi. Kakak, katakan padaku, bisakah kita menemukan lukisan ibu dan ayah kali ini? Kita harus mencoba bagaimanapun caranya. Ikuti aku dengan cermat nanti. Tuan Lin, ada petunjuk tentang masalah yang kau minta aku selidiki. Tempat terakhir orang tuamu muncul.
adalah di makam abadi di barat kota. Masalah ini dan keluarga Len berhubungan dengan kekuatan di belakang mereka. Kau harus berhati-hati. Bau darah yang begitu kuat. Sangat ramai hari ini. Ada orang lain yang datang. Makam abadi ini, rahasia apa yang disimpannya? Bahkan negara Pulau Timur, Om Yaji telah muncul. Xiao Xiao. Data kekuatan tempur. Kekuatan tempurnya sekitar 40.000. Leluhur bela diri puncak. Kau sebanding dengan kakak Longi. Apakah kau pikir aku cantik? Kakak, kau sangat cantik. Apa yang terjadi? Teknik Om Yoji yang begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari negara kuno, Kerajaan Xia Agung, untuk benar-benar memiliki master sepertimu. Misiku adalah untuk menangkap setiap orang yang memasuki makam abadi. Kau ditangkap. Kakak Longi, ada apa? Kekuatanku telah terkuras habis. Tatapan itu barusan bukan hanya ditujukan pada gadis kecil itu, kau tahu. Kau telah terkena kalajengking pasir merahku. Dalam 2 jam, kau tidak akan bisa mengalirkan energi apapun. Benar-benar tercela. Betapa membosankan. Menyelesaikan misi begitu cepat. Kupikir akan jauh lebih sulit. Begitu Tuan Guyu bergerak. Satu kata, luar biasa. Gadis bunga dari Xia Agung ini benar-benar cantik. Nanti akan kubawa dia kembali. Dan akan kucicipi dengan baik. Bajingan Xiao Xiao. Aku akan menahan mereka. Kau pergi duluan. Pergi di depanku. Bisakah kau bahkan pergi? Sekumpulan semut. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapa kau? Kapan kau masuk? Kami sudah di sini sepanjang waktu. Terlalu membosankan, jadi kami hanya ngemil biji melon. Kakak Longi, orang itu sangat mirip dengan orang di foto itu. Kau Len Fan. Kamu mengenalku. Dia yang Markas suruh aku tangani. Tapi dia tidak punya sedikit pun aura seni bela diri padanya. Dia jelas orang biasa. Om Yaji ini sangat kuat. Kau tahan dia, tunggu aku pulih. Aneh, setiap kali aku menggunakan napas yin yang untuk menyelidiki tubuhnya, itu seperti memasuki lubang hitam. Sepertinya dia memiliki tidak ada aura seniman bela diri sama sekali padanya. Tapi mengapa dia tinggal di sampingku begitu lama dan aku tidak merasakannya sama sekali? Adik kecil, apakah kau pikir aku cantik? Kamu sedikit mirip pipiku. Beraninya kau begitu kasar. Roh segala sesuatu di langit dan bumi, anugerahkan sebagian dari kekuatan yin yangmu padaku. Tuan Guyu marah. Kekuatan yin yang begitu kuat, seperti 100 matahari yang membakar. Apakah kau percaya pada cahaya? Ini adalah cahaya. Mataku akan buta. Bola kecil di kepalanya terlihat sangat bagus. Kapan aku bisa punya satu juga? Aku juga mau. Wanita, benar-benar menyukai hal-hal yang berkilau. Aku akan memberitahumu betapa menakutkannya seorang wanita gila. Bertobatlah. Sangat menakutkan, aku tidak tahan. Tunggu sebentar. Kalian adalah orang Pulau Timur. Bagaimana kau tahu? Kupikir aku tidak punya aksen. Bagaimana bisa orang dari Pulau Timur berbicara bahasa Mandarin? Oh ya, kenapa aku tidak menyadarinya? Aku tahu. Mungkin itu karena kita sudah terlalu lama tinggal di Xia Agung. Jadi kita beradaptasi. Bukankah itu membuat kita sesama penduduk desa? Warga desa bertemu warga desa dengan berlinang air mata. Cepat. Bagaimana kabar kalian di sini? Kesejahteraan, gaji, deadline. Apakah perlakuannya baik-baik saja? Benar-benar lusuh. Bisa menghasilkan 200 yuan sebulan. Beraninya kau mengabaikan keberadaanku. Kalian semua diam. Kamu juga berbicara bahasa Mandarin. Ayo, kita mengobrol sebentar. Bukan itu intinya. Intinya adalah kau akan mati. Roh segala sesuatu di langit dan bumi, anugerahkan semua. Anugerahkan semua kekuatan yin yangmu padaku. Serakah sekali. Jika serangan ini dilepaskan, semua orang akan mati atau terluka. Lari. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. 50.000, 100.000, 150.000. Mengumpulkan energi yin yang dari segala sesuatu di langit dan bumi menjadi satu bola. Kekuatan semacam ini
bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Merepotkan. Berubah menjadi air berdarah. Nah, cepat menyingkir. Benda ini sedikit seperti ki spiritual langit dan bumi. Melahap ki spiritual langit dan bumi. Untuk memurnikan meridia, darah, dan tulang. Melepaskan tubuh fana. Pergi Bom Yin Yang. Aku akan mencoba menggunakan teknik pernapasan tingkat pemula kultivasi. Bolanya sedang diserap. Cahayaku akan padam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mengapa kekuatan Yin Yang-ku terus-menerus diserap olehnya? Bagaimana ini mungkin? Dia melahap kekuatan Yin Yang. Ini seperti seseorang melempar bom padamu. Tapi kau malah memakan bom itu. Bagaimana dia melakukannya? Tidak bagus. Kultivasiku juga sedang diserap. Jika ini terus berlanjut, aku akan menjadi lumpuh. Sudah berakhir, tidak bisa ditarik kembali. Terima kasih, Tuan, sudah menyelamatkan saya. Sangat kuat. Hanya berdiri di sana, sudah secara halus, merasakan kekuatan langit dan bumi. Xiao-xiao. Data kekuatan tempur. Penguji kekuatan tempur mengalami malfungsi. Stamina tidak dapat diukur. Benar-benar tidak ada cara lain. Aku masih harus bergerak. Yang mulia tersembunyi dan tidak menampakkan diri. Tersembunyi dalam-dalam. Bolehkah aku menanyakan garis keturunan tuanmu? Guruku sudah naik. Kamu tidak perlu tahu namanya. Berhenti berdebat. Tuan NB kami adalah Onmyoji nomor 1. Di negara Pulau Timur. Dia bisa melihat segalanya. Di depannya. Penyembunyian tidak ada artinya. Tenbei, mungkinkah itu? Dari klan Onmyoji Agun. Tenbei, orang seperti ini. Benar-benar sebuah legenda. Ya Tuhan, akhirnya melihat orang yang sebenarnya. Dia menggunakan energi untuk melindungi penguji kekuatan tempur. Aku masih tidak bisa melihat data kekuatan tempurnya. Onmyoji Enbe Saiseki. Legenda mengatakan dia adalah keturunan dari Onmyoji Agung Enbin no Seimei. Kau masih punya sedikit kekuatan. Tapi kalian orang negara Xia Agung punya pepatah lama. Selalu ada langit di atas langit. Kenapa akhir-akhir ini, semua orang terus mengatakan ini padaku? Tidak berbudaya sekali, bukan? Ini benar-benar membuatku kesal setengah mati. Tidak berbudaya. Dengan darahku perintahkan para dewa. Sangat bagus. Hanya mencari mati sembarangan. Tuan NB paling membenci ketika orang berkata, dia tidak berbudaya. Ketika kamu dilumpuhkan oleh Tuan NB, aku harus mengambil kembali apa yang hilang dariku. Kekuatan Yin Yang, dan mendapatkannya kembali. Tuan NB akan bergerak. Dia memanggil Shikigami. Kakak hati-hati. Ini adalah gadis suci. Rekaman video horor yang beredar. Panggilan menyeramkan larut malam. Dendam yang kuat. Mungkinkah dia? Keberadaan yang begitu menakutkan telah benar-benar menjadi Shikigami Tuan NB. Apa aku bermimpi? Aku benar-benar melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dewi masa kecilku. Teknik pemanggilan. Sudah lama tidak menggunakannya. Kalau begitu aku akan memanggil salah satu temannya untuk bermain. Bisian. Ayo. Kakak, kamu tidak gagal. Anak itu ternyata juga tahu teknik pemanggilan. Bagaimana itu mungkin? Kakak, kamu ternyata kenal kakak Bisian. Aku sangat suka kuteknya. Aku akan mengupasnya untuknya sebentar lagi dan membawanya padamu. Tidak perlu sungguh. Jadi dia seorang pemanggil. Tidak heran, aku tidak bisa merasakan aura seniman bela dirinya. Tapi meski begitu, ini masih sangat berbahaya. Enbe Saiseki, mungkin belum menggunakan kekuatan sejatinya. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Adegan ini kurasa aku melihatnya di film. Sebelumnya, adegan yang sangat klasik. Dua aliran energi Hetzla melonjak dengan cepat. Keduanya terlihat seperti musuh yang bertemu. Mata mereka menyala dengan amarah. Gadis suci, pergi. Sangat menyentuh. Aku sudah menunggu begitu lama, akhirnya sequelnya ada di sini. Kakak Bisian, ayo. Bisian akan bergerak. Gadis suci, bertahanlah.
Energi Hetzla berkurang. Bisian menggunakan hati tulusnya dan menggerakkan Sadaka. Mereka berdua saling mencintai dan membunuh selama bertahun-tahun untuk benar-benar berakhir seperti ini. Meskipun konyol, ini sangat menyentuh. Benda tak berguna. Itu hanyalah permulaan. Jangan kira kau satu-satunya yang bisa menipu. Dengan darahku reinkarnasi dunia kotor. Majulah leluhur. Leluhur, apakah dia akan memanggil Enbino Seimei sendiri? Leluhur Oinmi Orye, itu adalah seseorang dari lebih dari 1000 tahun yang lalu. Seorang ahli super. Para ahli hebat mengobrol dan tertawa. Dan pasukan berubah menjadi debu hanya dengan jentikan jari mereka. Perbuatannya masih diwariskan. Hingga hari ini, menghadapi sosok seperti ini, kau hanya bisa menunggu kematian. Kosong. Bisakah leluhur menjadi tidak terlihat? Mungkinkah? Pemanggilan gagal. Leluhur terlalu sibuk. Mari coba lagi. Majulah leluhur. Biarkan aku membantumu. Keluar. Aku sedang tidur siang. Anak mana yang memanggilku? Keluar. Selamat datang leluhur. Aku dari keluarga NB. Penerus generasi ke-98, Master On Myoryo saat ini. Fisik terlalu lemah. Kekuatan Yin yang habis lagi. Zaman sekarang orang selemah dirimu. Bahkan bisa menjadi Master Divisi Yin Yang. Aku membandingkannya dengan markas besar penegakan hukum. File rahasia. Itu benar-benar NB nomor Seimei sendiri. Legenda mengatakan, Enbeno Seimei sangat melindungi miliknya sendiri. Suatu ketika seseorang dari keluarga Liu Sheng mengutuk Divisi Yin Yang, dan dia menghancurkan mereka. Terlalu kejam. Hari ini seperti menghadapi musuh besar. Tolong, leluhur bergeraklah. Siapa yang begitu lancang, berani menindas seseorang dari divisi Yin Yangku? Tepat di belakangmu. Dengan leluhurku bergerak, mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau tahan. Kau bajingan, selalu membuat masalah untuk orang tua ini. Orang tua ini akan memukulmu sampai mati hari ini. Pukul sampai mati. Kau bajingan. Keturunan durhaka. Selalu membuat masalah untuk orang tua ini. Keturunan durhaka. Apakah dia salah orang? Pukul sampai mati. Selalu membuat masalah untuk orang tua ini. Kau keturunan durhaka. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Jika kamu memukul lagi, kamu akan membunuh seseorang. Aku benar-benar minta maaf. Ini salahku karena tidak mendisiplinkan dengan benar. Aku tidak menyangka keturunanku akan begitu tidak sopan. Oh ya, teman kecil Lin, aku ingat. Terakhir kali tuanmu memanggilku untuk bermain catur. Kau masih berlatih latihan pernapasan. Baiklah. Sepertinya memang begitu. Leluhur, kenapa? Aku memukulmu itu menyelamatkan hidupmu. Jika dia benar-benar bergerak, mencubitmu sampai mati, akan lebih mudah daripada mencubit semut sampai mati. Jangan sebut kau, bahkan jika aku yang maju, itu akan sia-sia. Teman kecil Lin, karena tidak ada hal lain di sini, aku akan pergi sekarang. Hei, tunggu. Aku masih ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku akan secara pribadi membawa mereka untuk bertemu dengan Kerajaan Dacia, kepala penegak hukum. Hei, tidak. Berlari sangat cepat. Bukankah orang tua The ini film was mencoba mencuri translated kemenanganku? and narrated by M-Media. Tuan, tolong serang aku dengan kekuatan penuh. Kau pasti tidak menggunakan kekuatan penuhmu barusan. Aku ingin menyaksikan kekuatan sejati senior. Tolong kabulkan permintaanku. Ya, senior. Mari kita saksikan. Aku juga sangat menantikan nilai kekuatan tempurmu. Kakak, lupakan saja. Baiklah, kalau begitu mari kita cari mama dan papa. Baik. Sepertinya, aku hanya bisa memaksamu untuk bergerak. Xiaoran, Kakak Long Yi telah terprovokasi. Kekuatan tempurnya telah menembus batasnya. 40.000. 45.000. 50.000. Naga sombong. Apakah senior dipukuli menjadi pasta daging olehku?
Kenapa kamu begitu ngotot? Senior, tolong jangan menahan diri. Jangan khawatirkan aku. Kalau tidak, adalah penghinaan terhadap semangat seni bela diri. Jika kau tidak bergerak hari ini, aku akan terus mengikutimu. Baiklah. Kakak Longi, kekuatan tempur senior telah muncul, tapi kecepatan lonjakannya terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Apa? Mataku sama sekali tidak bisa menangkap gerakannya. Di mana dia? Tubuhku tidak bisa bergerak lagi. Apakah aku akan mati? Xiaoran, Ya. Kakak Longi, kamu baik-baik saja. Untuk menjadi lebih kuat, aku rela melakukan apa saja. Tapi orang ini sama sekali tidak mungkin untuk melampauinya. Markas besar. Lin Feng, aku tidak bisa menanganinya. Kalian pikirkan cara lain. Kepala penegak. Longi berkata dia tidak bisa menangani masalah Lin Feng. Lin Feng. Menarik. Kamu sudah datang, kamu sudah datang. Sahabat kecil Lin, kau akhirnya datang. Kami telah menunggu dengan hormat di sini untuk waktu yang lama. kamu mengenalku. Ya, kami adalah para penjaga di sini. Seseorang meminta kami untuk menunggumu di sini. Seperti apa rupa orang itu? Saat itu dia hanya mengenakan jubah. Tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia mengatakan bahwa suatu hari, Anda pasti akan datang ke sini. Dan meminta kami untuk memberikan barang ini kepada Anda. Ini Liontin Giok Ibu. Lin Xiaoran. Eyo, eyo, eyo. Di mana dia sekarang? Dia hanya meminta kami untuk menyerahkan barang ini kepada Anda. Dan tiba-tiba menghilang. Semua ini. Apa pedulinya? Teman kecil, jangan takut. Siapa kamu? Apakah kamu mencari ibumu dan ayahmu? Bagaimana kamu tahu? Karena aku sudah melihat mereka. Benarkah? Di mana mereka? Bantu aku mencabut pedang ini, dan aku akan memberitahumu di mana mereka berada. Pedang itu. Cabut pedangnya. Setelah mencabutnya, aku bisa membawamu untuk menemukan mereka. Nona muda, Anda tidak boleh. Ini adalah kultivator iblis leluhur pertama dari sekte iblis. Dia dulunya adalah iblis super dari kerajaan Xia Agun. Para ahli yang tewas di tangannya, jumlahnya tidak kurang dari puluhan ribu. Jika dia dilepaskan, siapa yang tahu badai besar, berdarah seperti apa yang akan kembali terjadi? Orang tua, kamu datang cukup cepat. Jika aku tidak disegel, bagaimana mungkin aku membiarkanmu begitu sombong? Aku membenci. Aku sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Di zaman kemerosotan Dharma,
Masih bertemu kultivator sepertimu. Ini benar-benar langka. Kamu juga seorang kultivator. Anak muda. Kamu tidak mengenaliku. Hari pertama kamu tiba, kita sudah bertemu. Jadi begitu. Kamu baru saja bilang kamu bertemu orang tuaku. Bantu aku mencabut pedang ini, dan aku akan memberitahumu di mana mereka berada. Sahabat kecil Lin, jangan sampai terjebak. Sepakat. Akhirnya kamu termakan umpan, bahwa aku, seorang kultivator iblis, telah jatuh ke keadaan seperti ini. Ini semua salahmu. Hari ini aku telah melarikan diri, dan aku pasti akan memusnahkanmu. Sahabat kecil Lin, betapa bodohnya Anda. Anak muda, kamu benar-benar mencabut pedangnya. Haruskah aku menyebutmu percaya diri, atau bodoh? Melihat kamu membiarkanku keluar, aku akan menjawab satu pertanyaan untukmu. Dulu orang tuamu dibawa pergi oleh seorang pendeta Taos beralis putih. Mereka bilang mereka akan pergi ke kota Jinghang. Daus alis putih. Mungkinkah guru membawa ayah dan mama pergi? Untuk apa semua ini? Wujud asliku telah muncul. Kembali ke puncaknya. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Seperti yang diharapkan dari leluhur pertama sekte iblis. Niat membunuh yang begitu mendominasi. Tidak bagus, sahabat kecil Lin dalam bahaya. Meskipun kami mempertaruhkan nyawa tua kami harus melindunginya sepenuhnya. Formasi konstruksi iblis 2 bentuk Qian Kun. Kenapa kamu berkultivasi keabadian? Bukankah berkultivasi keabadian itu untuk melampaui semua batasan dan melakukan sesuka hati? Berkultivasi keabadian menekankan kebebasan dari perselisihan duniawi. Dao ada di dalam diri sendiri, memutus belenggu langit dan bumi. Apa yang kamu sebut bertindak sesuka hati itu bersifat iblis. Aku tidak peduli apa katamu. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Pedang sumber kehidupan. Teman lama. Setelah turun gunung, ini pertama kalinya aku menggunakanmu melawan musuh. Ki kebenaran langit dan bumi, luas dan abadi. Aku tidak berniat membunuh abadi, tapi hanya untuk menebas hantu dan dewa. Bagus. Kami masih meremehkan sahabat kecil Lin. Ya. Baru saja dia telah mencapai kondisi puncak, namun masih bukan lawan. Pasti curang. Lin Fan. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Jangan khawatir. Xiaoran. Ayo pergi. Baik.